فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. عندك يا عبد الله سمين Sumpah itu ada berapa macam? Ada 3 macam apa saja? Yaminul laghwi, al-yamin al-munaqidah, yaminul ghamus. Dari ketiga jenis sumpah ini yang merupakan dosa besar yang mana? Yaminul ghamus. Hakikat yamin ghamus itu apa? Atau pengertiannya apa? Bedakan dengan persaksian. Persaksian sudah lewat, syahadatuz zur. Sekarang sumpah. Yaminul ghamus berarti apa? Sumpah dusta. Taib. Hakikatnya atau pengertiannya? Indak ya Uzaimah. Nah, bersumpah untuk sesuatu yang telah lampau dalam keadaan dia tahu dia itu berdusta, dia tidak benar dalam sumpahnya. Inilah yaminul ghamus. Baik, apakah ada kafarahnya? Tidak. Tapi yang wajib atasnya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ijlis. Nah, itu tentang 3 jenis sumpah, yaminul laghwi, al-yaminul munaqidah dan al-yaminul ghamus. Dan yang menjadi pembahasan dalam dosa besar adalah al-yaminul ghamus. Adapun al-yamin al-munaqidah itu dilihat dari sisi isinya. Dari sisi isi sumpah itu terbagi menjadi berapa, Arif? Nah, terbagi menjadi 2, bersumpah untuk melakukan suatu hal dan bersumpah untuk meninggalkan suatu hal. Baik. Masing-masingnya terbagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu yang baik dan yang buruk. Nah, bersumpah dengan isi sesuatu yang baik, maka ini hendaknya ditunaikan. Yang kedua, bersumpah dengan sesuatu yang isinya jika ditunaikan malah buruk karena meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, maka ini tidak ditunaikan. Tapi ketika dia ingin membatalkan sumpahnya karena selainnya lebih bagus, apa yang wajib atasnya? Hendak ya Raga? Wajib ketika dia membatalkan sumpahnya, wajib atasnya apa?
membayar kafarah. Apa kafarah sumpah? Memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Terus masih ada pilihan yang ketiga, atau yang berupa pilihan. Walaupun pada zaman sekarang sulit ditunaikan ini, apa? Membebaskan budak. Ini 3 pilihan, boleh milih mana terserah. Tapi kebanyakannya yang paling mudah adalah apa? Memberi makan 10 orang miskin. Tapi kalau 3-3-nya tidak mampu, maka bergeser pada kafarah setelahnya, yaitu puasa 3 hari. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa idzaul jar. Termasuk di antara dosa besar adalah mengganggu atau menyakiti tetangga. Ay anna idza al-jari minal kaba'iril mubiqatil muhlikat. Maksudnya yaitu mengganggu tetangga termasuk dari dosa besar yang membinasakan, mencelakakan. Wal idza'u yakunu bil qawli wal fi'li, dan mengganggu itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Nah, dengan ucapan misalnya caci makian, nah, ejekan. Dengan perbuatan misalnya menyetel musik sehingga didengar tetangganya, mengganggu, atau mengganggu dengan membuang sampah di areal milik tetangganya misalnya. Ini semuanya gangguan-gangguan terhadap tetangga. Dan contoh sangat banyak dalam kehidupan bermuamalah. Qala fi darsil khamis ashar, tanawalna ismal jari wa ma yashmulu minal muslimi wal kafiri wal abidi wal fasiqi was sadiqi wal aduwi wal qaribi wal ba'id. Dan pada pelajaran ke-15 kita telah membahas tentang penamaan tetangga, serta hal-hal yang mencakupnya berupa tetangga muslim, tetangga kafir, tetangga yang ahli ibadah, dan tetangga yang fasik, tetangga yang dia merupakan sahabat karib, ada tetangga yang musuh, serta tetangga yang kerabat dan tetangga yang bukan kerabat. Ini pembahasannya di pelajaran yang ke-15. Nah, di halaman berapa berkaitan dengan tetangga? Nah, 258. Pada pembahasan husnul jiwar, bagusnya seorang dalam bertetangga. Nah, wa aidan taqriru syari'ati li haqqil jiran wa maratibihim, demikian pula penetapan syariat untuk hak tetangga-tetangga dan tingkatan-tingkatan mereka. Ini telah kita bahas karena tetangga berbeda. Tetangga muslim kerabat, maka ini haknya paling kuat karena terkumpul padanya hak seorang muslim, hak kerabat, dan hak tetangga. Kemudian tetangga kafir, ini hanya ada berapa hak? 1 hak, yaitu hak apa? Tetangga. Kalau tetangga muslim ada berapa hak? Abdullah Batam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, itu pembahasan hak-hak tetangga. Berbeda tingkatan-tingkatannya. Baik. Bahkan
karena pentingnya hak tetangga. Kafir pun kalau dia tetangga ada haknya untuk kita tidak mengganggu, minimalnya tidak kita ganggu. Baik, tidak menimbulkan gangguan, tidak menyakiti. Dan di antara kebaikan yang terbesar untuk yang seperti ini adalah dengan mendakwai. Baik, dan juga tata cara ihsan telah dibahas di sana terhadap tetangga bagaimana. Wa fi hadzal darsi yadhkuru syaikhu anna idza al-jirani min kaba'iri dzunub, dan pada pelajaran ini Syekh menyebutkan bahwasanya mengganggu tetangga itu termasuk dari dosa besar. Baik. Waqad warada al-wa'idu syadidu liman adza jarah, dan telah datang ancaman yang keras bagi orang yang mengganggu tetangganya. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min qila man ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ditanyakan kepada Nabi, siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekannya. Walaupun dia pakai jubah berjenggot, tapi kalau sukanya ganggu tetangga, masuk dalam cakupan hadis ini. Nah, tidak iman secara sempurna yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ini menunjukkan perkara bertetangga tidak ringan. Dan seorang muslim maupun muslimah betul-betul memperhatikan hak tetangganya dan menahan diri dari menyakiti. Wa hadits la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dan juga hadis tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Ini juga ancaman yang keras. Yang pertama tadi menunjukkan tidak sempurnanya iman. Hadis yang kedua apa? Menunjukkan tidak akan masuk surga secara langsung kalau dia itu muslim. Wal bawa'iq jam'u ba'iqatin wa hiya dahiyah wa syai'al muhlik wal amru syadid. Dan bawa'iq bentuk jamak dari ba'iqah, maksudnya dahiyah, yaitu perkara yang apa? Yang besar, yang membinasakan. Wa syai'al muhlik, perkara membinasakan. Al amru syadid, perkara yang besar, bukan perkara remeh. Ini makna dasar bawa'iq. Wal bawa'iq yakni ghadrahu wa khiyanatahu wa dhulmahu wa udwanah. Sehingga bawa'iq dalam hadis ini yang dimaksud adalah ghadrah, tipuan tetangga, penipuan seorang tetangga. Wa khiyanatah, dan khianatnya seorang tetangga, misalnya ngintip, taib tetangganya, atau taib wadhulmah, berbuat kezaliman, wa udwanah, atau permusuhannya. Wa yashmulu syurura al-qauliyah wal fi'liyah, dan juga mencakup keburukan-keburukan, baik itu keburukan ucapan maupun keburukan perbuatan. Nah, falladzi la ya'manu jaruhu min dzalika falaysa bimu'min. Maka orang yang tetangganya tidak aman dari hal-hal itu, dari kezaliman, dari khianat, dari permusuhan, dari buruknya perkataan dan seterusnya, maka dia bukanlah seorang mukmin. Maksudnya mukmin yang sempurna imannya. Wa idza kana yaf'alu dzalika wa yuqi'uhu fi'lan fa huwa ashaddu wa anka.
Dan apabila dia melakukan yang demikian itu dan betul-betul menimpakan kepada tetangganya, maka itu lebih parah. Nah, lebih parah, misalnya memukuli tetangganya, mencuri listrik tetangganya misalnya, atau mencuri barang tetangganya. Wal'iyadu billah. Ya, tetangga seperti ini musibah. Kalau dapat tetangga seperti ini, mending pindah rumah aja. Nah, tidak aman. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Al-hadits. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangganya, jangan sakiti tetangganya. Menunjukkan keimanan itu mendorong untuk seorang tidak mengganggu tetangga. Walaupun dalam kehidupan bertetangga mesti ada yang namanya gesekan, tapi ketika seorang muslim maupun muslimah tahu aturan di dalam syariat, dia akan berusaha bersabar, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menyakiti tetangganya. Anaknya nangis misalnya, biasa anak kecil nangis, tiba-tiba asah parang datang ke tetangga. Nah, anak kecil terkadang mereka tengkar, sudah selesai perkaranya, kalau orang tua ikut campur mungkin setahun tidak kelar-kelar rasa jengkelnya. Maka siapa saja ingin menyelesaikan permasalahan anak kecil, maka hendaknya masuk pada dunia anak kecil. Dalam artian selesaikan sesuai dengan dunia mereka. Jangan menyelesaikan masalah anak kecil dengan dunia orang tua. Anak kecil sekarang kelahi. Ya kalau orang tua kelahi lama. Anak kecil kelahi besok sudah mainan lagi. Nah, ini harus diperhatikan oleh para orang tua ketika menyelesaikan masalah anak kecil. Karena banyaknya terjadi keributan, persengketaan antar tetangga terkadang dari arah anak. Cuman orang tua yang tidak bijak dalam mensikapinya. Anak biasa, nah mereka main, tengkar, nakalan. Setelah itu mereka damai lagi, bermain bersama lagi, bersendagulu bersama lagi, tidak ada dendam. Dan ini bagusnya jiwa pada anak-anak yang sepantasnya orang tua untuk mengarahkannya, bukan malah orang tua menimbulkan dendam. Nah, ketika terjadi sengketa, orang tua yang menanamkan dendam, ini yang salah, ya Pak. Dan banyak orang tua tidak merasa seperti ini. Dia telah menanamkan api dendam dalam jiwa anak-anaknya kepada temannya. Ini buruk. Misalnya ketika ada tengkar, oh berarti kamu besok pokoknya enggak usah main selama-lamanya sama dia. Ini menimbulkan apa? Dendam. Menimbulkan dendam. Qala fil adabil mufrad awrad al-Bukhari rahimahullahu taala baba shikayatil jar. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini fa qala intalik fa akhrij mata'ak ila tariq fa akhraja mata'ahu fajtama'a an-nasu alayhi fa qalu ma sya'nu qala li jaran yu'dhini fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala intalik fa akhrij mata'aka ila tariq faja'alu yaqulun Allahumma al'anhu Allahumma akhzihi fabalaghahu fa'atahu faqala irji ila manzilika fa wallahi la udhika. Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat bab syikayatil jar, bab keluhan tetangga. Keluhan tetangga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan seorang laki-laki mengatakan qala rajulun diberi titik dua, Pak.
Ya Rasulullah, inna li jaran yu'dhini. Laki-laki ini datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan tetangganya. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki tetangga yang menggangguku, menyakitiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergilah kemudian keluarkan barang-barang milikmu ke jalan. Baik, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Nah, sekarang bergegaslah pergi, kemudian keluarkan barang-barangmu dari rumahmu ke jalan. Apa hikmahnya? Maka laki-laki itu pun akhirnya apa? Kembali ke rumah, kemudian barang-barangnya dikeluarkan. Ya, yang bisa dikeluarkan, baju-baju apa. Kemudian ke jalan. Maka ketika ada orang lihat fajtama'an nasu alaihi, maka manusia pun berkumpul. Kenapa? Kamu kok sampai apa? Barangnya pada di bawah keluar. Baik. Maka orang laki-laki ini menjawab, li jarun yu'dhini, aku punya tetangga yang menggangguku, menyakitiku. Kemudian aku laporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Ya. Pergi kemudian keluarkan barang-barangmu ke jalanan. Baik, maka ketika diterangkan seperti ini, faja'alu yaqulun Allahumma al'anhu Allahumma akhzihi. Maka manusia pun akhirnya apa? Ya tentunya punya empati ya kan. Ini tetangga kok sampai seperti ini kepada tetangganya, sampai enggak betah di rumahnya, keluar ke jalan. Maka mereka pun akhirnya mendoakan buruk. Ya Allah, laknat dia, ya Allah apa? Sengsarakan dia. Fabalagha, akhirnya sampai ke orang itu. Takut enggak? Takut. Nah, ya, takut akhirnya ketika sampai berita hal ini kepadanya, akhirnya dia takut. Dengan doa-doa kaum muslimin, fa'atahu, maka tayyib tetangga tadi kemudian mendatangi laki-laki itu, faqala, dan mengatakan, irji' ila manzilika fa wallahi la udzik. Pulang ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Tayyib, berhasil tidak? Berhasil. Tidak perlu tengkar-tengkar, tinggal apa? Tayyib, bawa keluar. Baik. Dan hadis akhwan rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa qala al-Albani fi Sahih al-Adab al-Mufrad hasanun sahih. Nah, wal hadis yadullu ala jawazi shikayatil jaril mu'dhi ala man yastati'u waqfa idzaih. Hadis ini menunjukkan tentang apa? Bolehnya untuk mengeluhkan tetangga yang mengganggu. Ya, mengeluh kepada tetangga yang mengganggunya. Kepada siapa? Kepada orang yang bisa menghentikan gangguannya. Baik, yang bisa menghentikan gangguannya. Adapun kalau sekedar mengeluhkan tapi kepada yang tidak mampu menghentikan, ya sama saja dengan ghibah. Tidak ada faedahnya, buang-buang suara saja. Tapi apa? Ketika kita ingin mengeluhkan, sampaikan kepada pihak yang memang bisa menangani masalah. Baik. Qala an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Dari Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang tetangga pun yang dia mendolimi tetangganya kemudian memaksa tetangganya sehingga mengakibatkan tetangga tadi keluar dari rumahnya, kecuali dia akan celaka. Kita hidup bertetangga ya kawan, kalau gara-gara kita tetangga kita kemudian apa pindah keluar dari rumahnya, ini sebab kebinasaan. Ini ancaman. Dan pada zaman sekarang terkadang manusia ingin mengusir tetangganya dengan mengganggu. Dah diganggu saja biar orang itu enggak tinggal di sekitar kita misalnya. Misalnya sudah tahu, nah
bahwasanya kita tidak suka musik, kita membencinya karena itu haram. Biar apa? Biar tidak betah tinggal di lingkungan itu, disetel tiap hari musik keras-keras. Akhirnya pindah tempat. Ini sebab kebinasaan. Haram yang seperti ini. Juga hal-hal yang lain, yang mengakibatkan gangguan kepada tetangga sehingga akhirnya tetangganya tidak betah di rumahnya. Ini sebab kebinasaan bagi tetangga yang mengganggu tadi. Makanya kalimat yang masyhur ketika seorang memilih tempat tinggal yaitu apa? Al-jaru qabla ad-dari. Al-jar qabla ad-dar. Tetangga pilih dulu sebelum rumah. Milih rumah, kawan, pilih tetangganya dulu. Jangan cuma mikir, ini rumah bagus ini, ternyata tetangganya orang-orang yang tidak kenal agama, ruwet. Nah, saya tetangganya yang tidak punya pakaian lengkap, pakaiannya kainnya kurang semua, susah. Nah, qala suwarun min idza'il jar, bentuk-bentuk dari gangguan terhadap tetangga. Yang pertama, ini sangat parah, az-zina bi halilatil jar, zina dengan istri tetangga. Nah, baik. Dan ini di masa sekarang banyak terjadi, wal'iyadzubillah. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'dham qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang telah menciptakanmu. Qultu thumma ay, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka makhafata ay ya'kula ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Takut tidak kenyang, takut apa? Kurang bahan makanan gara-gara punya anak banyak. Akhirnya anaknya dibunuh, waliyadzubillah. Qultu tsumma ay, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah? Qala an tazniya bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini juga sebesar dosa besar. Dan berzina dengan istri tetangga berkali-kali lipat keburukannya, kawan, dibandingkan dengan apa? Berzina dengan selain tetangga. Fa'anzalallahu tasdiqa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Maka Allah pun menurunkan pembenaran dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Antum beri titik 2 atau dikurung, ikhwan, ayatnya dikurung. Mulai dari apa? Walladzina la yad'una ma'allah. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beribadah bersama Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, serta tidak berzina. Siapa saja yang melakukan hal-hal tadi, yaitu syirik, kemudian membunuh dan berzina, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Wa dzalika anna zina kabiratun min kaba'irudz dzunub. Lakinna zina bihalilatil jar a'dhamu dzanban wa afhash. Ya, demikian itu karena zina merupakan dosa besar, tapi berzina dengan istri tetangga lebih parah, lebih besar dosanya dan lebih kecil. Liqat'ihi ma amara Allah bihi ayyu sala min ri'ayati haqqihi wa daf'il adza anhu, karena dia memutus perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, yang berupa penjagaan hak tetangga dan menolak mengganggu tetangga, menolak gangguan atas tetangga. Wa ibtali haqqil jiwar, dan apa? Membatalkan hak dalam bertetangga.
wal khiyanati liman ista'manak, dan juga apa? Bentuk khianat kepada orang yang apa? Percaya kepada dirimu. Dan ini ya kawan, khianat dalam kondisi dia dipercaya ini juga semakin memperbesar dosa. Nah, walikubhihi khassahu bidzikri fil hadits, karena buruknya hal ini Nabi SAW khususkan penyebutannya di dalam hadis. Walaupun semua zina itu dosa besar, dosa kecil, tapi terhadap tetangga lebih kecil lagi. Wa hadha syairu al-jahili yaqul wa aghaddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Jadi orang-orang anak jahiliyah saja mereka tahu hak tetangga, walaupun dorongannya bukan karena iman, tapi karena fitrah. Namanya mensikapi tetangga yang menjaga kehormatannya. Sampai-sampai penyair jahiliyah mengatakan, aku pun menundukkan pandanganku dari apa-apa yang tetanggaku nampakkan kepadaku, sampai tetanggaku tersebut masuk ke dalam rumahnya. Dalam artian menundukkan pandangan dari hal-hal yang muncul dari tetangganya, bukan malah pasang kamera pengintai atau bikin hal-hal untuk bisa memata-matai atau melihat tetangganya. Baik, barakallahu fikum. Ini salah satu dari bentuk mengganggu tetangga yang sangat parah. Nah, dan banyak muncul ungkapan-ungkapan pada masa sekarang, kawan, yaitu ungkapan di mana seseorang memandang apa yang dimiliki tetangga lebih bagus daripada apa yang dimilikinya. Mandang istri tetangga lebih bagus daripada istrinya. Yang tetangganya itu juga memandang istri dia lebih bagus. Akhirnya masing-masing mengincar istri tetangganya. Terjadilah keburukan. Terjadilah keburukan yang besar di tengah masyarakat. Kenapa? Karena masing-masing berkhianat, tidak menjaga hak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahirabbil alamin.